semuanya, welcome back to channel Keluarga Ibob ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi hari ini saya pengen cerita sedikit bagaimana sih saya ketemu dengan suami saya yang bule teman-teman. Nah jadi awal mulanya itu saya tidak ketemu dengan suami saya di media sosial teman-teman, di dating online, tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita ketemu langsung ya teman-teman. Dan waktu itu tahun 2013 akhir saya dan suami saya ketemu. Jadi dimana waktu itu suami saya lagi kerja teman-teman di Indonesia. Nah suami saya itu lagi kerja di sebuah hotel teman-teman. Dan waktu itu saya dan ibu saya dan keluarga saya teman-teman. Jadi ada saya, ibu saya, kakek angkat saya, dan kakak saya teman-teman. Jadi juga pengacara kakek angkat saya teman-teman, namanya Kak Sela. Nah jadi waktu itu kakek angkat saya tuh lagi ada meeting teman-teman sama kliennya. Terus kakek angkat saya lagi jual tanah waktu itu di situ teman-teman. Jadi lagi ada meeting sama klien. Kebetulan ibu saya ajak saya dan kakak saya juga di situ. Terus meeting di sebuah cafe, di sebuah restoran di hotel seperti itu teman-teman. Dimana waktu itu suami saya juga lagi kerja di sebuah cafe itu teman-teman. Nah jadi teman-teman waktu itu tuh saya tidak bisa sama sekali teman-teman, bahasa Inggris tuh saya buta sekali teman-teman. Dan juga saya waktu di kuliah itu, di sekolah itu nilai saya jelek banget teman-teman untuk mata kuliah bahasa Inggris, untuk pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah teman-teman, jadi singkat cerita itu seperti ini. Waktu itu suami saya lagi karena suami saya seorang pianis, dan suami saya waktu itu lagi main piano di sana sama dua partnernya dia, dua-duanya itu perempuan teman-teman. Nah jadi saya juga tidak berpikir teman-teman kalau misalnya suami saya tuh suka gitu sama saya. Dan saya berpikirnya seperti ini, mungkin di antara dua perempuan itu adalah pacarnya suami saya teman-teman. Tapi emang pada waktu itu sih suami saya duduk sendiri teman-teman, tidak sama dua perempuan itu ya teman-teman. Tapi saya juga tidak terlalu banyak berpikir ya teman-teman, karena kan posisinya juga pada saat itu saya juga masih kuliah, dan saya juga baru putus teman-teman dari pacar saya waktu itu. Nah jadi saya tuh melihat suami saya tuh kayak aduh bule ya teman-teman, udah gitu juga hidungnya mancung, matanya biru kayak kelereng kan seperti itu. Jadi tidak mungkin lah dia melihat saya yang seperti ini gitu, yang black cat express seperti ini gitu teman-teman. Nah terus jadi saya sama pengacara kakek saya yang namanya Kak Sela itu, jadi saya emang awal ketemu suami saya itu saya emang udah suka ya teman-teman, seperti itu. Nah tapi pengacara Kak Sela itu bilang juga sama saya, Indri ada yang disuka nggak dari bule-bule, kan di situ juga bukan ada suami saya juga, itu ada bule yang lainnya juga gitu teman-teman. Tapi saya milih ke suami saya seperti itu. Nah jadi Kak Sela itu nantangin saya seperti itu. Tuh coba bisa nggak kamu ngomong sama itu bule yang itu yang kamu suka, kata dia gitu. Iya saya bisa, saya bilang seperti itu. Terus habis itu saya tuh gugup teman-teman, karena itu sebuah tantangan dari Kak Sela. Jadi saya memberanikan diri teman-teman. Dan karena saya juga nggak bisa teman-teman bahasa Inggris, sama sekali saya tidak bisa. Habis itu saya tanya ke ibu saya teman-teman, yang ibu saya kebetulan juga guru bahasa Inggris ya teman-teman. Nah saya tanya ke ibu saya, mah bagaimana caranya ngomong, bisa boleh nggak aku minta foto sama kamu begitu kan. Nah habis itu ibu saya bilang, can I take photo of you, kata ibu saya gitu. Jadi saya beranikan diri, saya minta foto suami saya. Terus habis itu ya saya cuma ngomong seperti itu teman-teman, can I photo of you, can I take photo of you gitu. Terus habis itu ya kita foto. Habis kita foto, nah ibu saya datang teman-teman, datang ke kita. Dan habis itu ibu saya basa-basi bilang, siapa nama kamu, begini-begini. Terus
bolehlah lain kali main ke rumah seperti itu kan. Terus ibu saya kasih kartu nama ibu saya, dan ya sudah seperti itu gitu. Nah kebetulan juga waktu itu berapa hari, 3 hari kemudian atau beberapa hari kemudian gitu, nah suami saya itu chatting ibu saya teman-teman. Waktu itu tuh WhatsApp ibu saya atau SMS, saya juga nggak, kurang tahu teman-teman. Nah jadi suami saya itu say hello ke mama saya, dan habis itu juga minta nomor HP saya teman-teman. Terus habis itu suami saya WhatsApp dan Skype saya waktu itu teman-teman. Pertama dia WhatsApp dan terus dia minta ID Skype saya seperti itu, dan dari situ kita gak lama itu kita pacaran teman-teman. Jadi saya juga sebenarnya kaget juga ya teman-teman. dia bilang kita relationshipnya apa, kata dia gitu. Dan suami saya juga udah bilang suka sama saya. Saya jadi bingung teman-teman. Jadi kan posisinya juga waktu itu saya masih kayak habis baru putus ya teman-teman. Waktu itu dari mantan saya tuh saya baru putus kan. Saya girang sekali teman-teman. Nah, karena kayak gimana ya, lagi runtuh banget hati ini tuh, lagi bener-bener ini, terus dapatnya tuh yang benar-benar nggak terduga gitu kan. Saya juga nggak kepikiran bakal baik banget ya Tuhan sama saya, seperti itu loh teman-teman. Dan udah gitu juga pokoknya saya tuh bener-bener berbinar-binar banget, kayak kesemsem banget gitu ya sama suami saya kan. Karena kan suami saya kan waktu itu kan bener-bener ganteng banget ya teman. Dan saya juga nggak tahu teman-teman sebenarnya berapa sih umurnya dia gitu kan. Karena waktu itu saya itu 22 teman-teman, 21 teman-teman. Dan pokoknya kita tuh beda tuh jauh teman-teman, 14 tahun ya teman-teman. Jadi ternyata suami saya tuh udah sekitaran 30-an dan saya masih 20 teman-teman, 20-an gitu kan. Saya juga mikir suami saya itu ganteng sekali gitu kan. Pada waktu itu saya mikirnya kayak wah bule gitu kan, bule. Udah gitu ngeliat hidungnya, matanya yang biru itu, hidungnya mancung tuh bener-bener perfect banget gitu kan buat saya kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya juga gimana ya sama suami saya tuh nggak nyangka teman-teman. Saya berpikir suami saya itu mirip sama Tom Cruise teman-teman. Pada waktu itu tuh saya benar-benar senang sekali kan, karena saya emang awalnya udah suka sama dia gitu teman-teman. Terus tapi saya bingung tuh di bahasa teman-teman. Saya gimana ya teman-teman, sama sekali saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Tapi pada waktu itu kita beberapa kali ketemu ya, pas dia masih kerja di sebuah hotel itu kita ketemu. Terus kita pacaran. Tapi setelah 3 bulan kemudian sebelum dia pergi ya teman-teman, suami saya itu tanya sama saya, kamu kapan selesai kuliahnya, seperti itu. Karena kan posisinya waktu itu saya juga masih kuliah ya teman-teman. Jadi saya waktu itu ambil PR di salah satu universitas. Terus habis itu saya bilang iya saya akhir tahun saya insya Allah saya lulus, saya bilang seperti itu. Nah terus suami saya kan udah pergi ke negaranya ya teman-teman, habis dia kerja di Indonesia selama 3 bulan itu. Jadi saya itu sama suami saya kita pacaran long distance teman-teman. Nah teman-teman tahu sendiri dong kalau long distance itu nggak selamanya bisa bertahan awet ya teman-teman. Nah jadi saya itu gimana ya teman-teman, pas terakhirnya itu kita berantem teman-teman. Kita berantem sekitar sebulan atau 2 bulan kalau nggak salah. Kita udah nggak komunikasi lagi karena saya udah coba untuk ngomong baik-baik, dan sepertinya emang tidak ada kelanjutannya lagi gitu, seperti itu teman-teman. Jadi saya waktu itu
eh, memutuskan untuk melupakan suami saya waktu itu teman-teman. Karena saya sudah namanya udah putus kan, mau gimana lagi. Tapi teman-teman, suami saya itu tiba-tiba WhatsApp saya waktu itu, kirim Skype kalau nggak salah, apa WhatsApp saya lupa gitu. Terus dia kirim kalau misalnya dia tanggal 11 Februari 2015 dia akan datang ke Indonesia seperti itu teman-teman. Nah dari situ saya tanya gini, terus dia habis itu kita ketemu, saya ketemu dia di bandara seperti itu teman-teman. Dan tiba-tiba dia pengen mengajak saya ke Cina teman-teman, seperti itu. Tapi ibu saya tidak membolehkan saya untuk pergi ke sana teman-teman, karena kan kalau misalnya posisinya cuma pacaran buat apa gitu kan, tidak boleh, ibu saya tidak mengizinkan teman-teman. Dan suami saya bilang emang saya ada niat pengen nikahin Indri seperti itu, tapi saya sangat senang katanya gitu kalau misalnya emang mama membolehkan saya untuk menikah dengan Indri seperti itu. Dan saya kaget teman-teman, karena saya pikir dia tidak serius gitu teman-teman. Waktu dia di chatting dia bilang saya akan ajak kamu ke Cina seperti itu kan. Tapi saya nggak berpikir kalau memang suami saya tuh beneran ajak saya ke sana teman-teman, dan mau izin ke ibu saya untuk ajak saya ke sana, dan dia ingin menikahin saya seperti itu teman-teman. Nah jadi karena deadline-nya itu suami saya sedikit teman-teman, karena emang dari bosnya dia yang di Cina itu kan dia bekerja di Cina ya teman-teman. Dia bekerja di Cina karena dia datang juga untuk menjemput saya seperti itu. Dan dia tidak ada, maksudnya dia juga tidak, bagaimana ya, dia juga kaget juga kalau misalnya ibu saya tuh bilang terburu-buru seperti itu. Makanya jadi waktu itu tuh kita marriage, nikah di bawah tangan teman-teman. Jadi nikah sederhana, belum ngurus dokumennya teman-teman. Jadi nikah sederhana pakai penghulu, terus sama keluarga juga, keluarga inti doang. Dan habis itu suami saya ngucapin 2 kalimat syahadat, terus ya saya menikah di bawah tangan pada saat itu. Jadi pas itu kan kita datang ke Cina teman-teman. Jadi pas kita datang ke Cina, suami saya izin. Habis itu kita berdua ke Cina, terus suami saya izin sebulan kemudian kalau pengen ke Indonesia, pengen menikahin resmi saya. Begitu juga urus-urus dokumen seperti itu teman-teman. Jadi sekitar 2 bulan atau 2 bulan Februari, bulan Mei kita balik lagi ke Indonesia teman-teman. Dan di bulan Mei itu kita menikah dan mengurus izin mengurus dokumen nikahnya teman-teman ke KUA seperti itu teman-teman. Nah setelah itu benar-benar ribet banget sih kalau ngurus untuk dokumen pernikahan tuh. Itu sangat-sangat susah ya teman-teman, dan sangat ribet, biayanya juga lumayan ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pas kita datang bulan Mei kan, habis Februari itu kita ke Cina, kita berdua ke Cina, terus balik lagi bulan Mei teman-teman. Kami kembali menikah teman-teman di Indonesia. Terus setelah itu mengurus dokumennya juga, dan pas kita balik lagi ke Cina teman-teman, dan itu sama sekali kita tidak tahu teman-teman. Jadi suami saya itu nitip ke bos saya untuk ngurus izin saya ke imigrasi teman-teman. Nah tapi teman-teman, bosnya itu tidak melakukannya teman-teman. Jadi pada waktu itu saya telat teman-teman 7 hari teman-teman posisinya. Dan jadi suami saya itu bilang ke saya, katanya Indri kamu dalam bahaya katanya di sini,
karena bosnya itu yang bernama Pehang lah. Dia bilang kalau dia lupa teman-teman, dan dia juga kayak lepas tangan seperti itu teman-teman, karena saya juga baru tahu teman-teman dari suami saya kalau bosnya itu tidak suka sama saya teman-teman, tidak suka kalau suami saya ngambil punya istri dari orang Indonesia teman-teman, bukan dari orang Cina gitu-gitu kan. Nah setelah itu teman-teman, suami saya tuh bilang katanya, Indri kamu bisa masuk penjara ini, katanya kamu bisa masuk penjara karena kita telat registrasi, kata dia gitu. Jadi kalau nggak antara saya harus bayar 24 juta untuk dendanya, atau kamu masuk penjara, seperti itu teman-teman. Nah saya juga bingung kan teman-teman, posisinya saya juga benar-benar awal-awal nikah, tapi udah ada bencana seperti itu teman-teman. Jadi saya benar-benar saya udah mau nangis di situ teman-teman, tapi suami saya bayar teman-teman, bayar bayar telat saya, denda saya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, jadi seperti itu teman-teman, saya awal mulanya saya ketemu suami saya, terus saya juga bukan dari dating online ya teman-teman, kita ketemu langsung teman-teman. Nah saya juga tidak berpikiran saya akan menikah dengan bule teman-teman, apalagi jauh di Belarus begitu. Dan kalau untuk kalian nanya di mana sih kalau misalnya dating online tuh, saya tidak tahu teman-teman, karena saya emang pure ketemu suami saya tuh emang ketemu langsung ya teman-teman, seperti itu. Tapi teman saya pernah bilang sih teman-teman, ada beberapa teman saya juga menikah tuh, dia ketemu suami bulenya tuh emang lewat dating online teman-teman. Jadi saya tanya tuh, dari mana, gimana dating online tuh kayak gimana sih? Iya, saya download ini Okcupid, katanya waktu itu dia bilang katanya, saya dari Okcupid, kata dia gitu. Oh Okcupid, saya tidak tahu menahu teman-teman seperti itu. Tapi kalau kalian mau tanya dari mana saya ketemu suami saya pure ketemu langsung, dan itu tidak disengaja teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian tanya juga gimana sih perasaannya nikah sama bule, perasaan nikah sama bule itu ya kita banyak harus belajar untuk kebiasaannya, untuk adat istiadatnya mereka sama kita tuh emang jauh berbeda teman-teman, seperti itu. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau menurut mereka itu sopan, menurut kita tidak sopan, menurut mereka sopan, seperti itu. Atau menurut mereka sopan, menurut kita tidak sopan, seperti itu teman-teman. Jadi mau tidak mau, saya dan suami saya kita sama-sama belajar untuk memahami, saling memahami budaya kita masing-masing gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ketemu sama bule, pengen berjodoh sama bule, saya juga tidak tahu teman-teman, tapi mungkin kalian bisa coba, mungkin melewati Facebook atau melewati media sosial lainnya. Tapi silakan saja teman-teman. Atau kalian pengen ketemu di Bali atau di kota yang banyak bulenya gitu, seperti itu teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Teman-teman, saya ingin cerita sedikit, ini cerita lucu teman-teman. Jadi pas waktu saya ketemu suami saya itu, waktu suami saya masih kerja di hotel itu, dan dia kan waktu itu dapat tempat tinggal di Taman Anggrek ya teman-teman. Jadi waktu itu saya ketemu suami saya, waktu itu saya ke Taman Anggrek, dan habis itu HP saya tuh lowbat ya teman-teman, HP saya lowbat terus mati teman-teman. Nah habis itu saya bingung teman-teman, saya mau ngecas di mana kan. Habis itu mungkin ke Dunkin Donat kan, waktu itu saya ke situ. Nah saya deg-degan itu waktu awal pertama ketemu setelah kita ketemu di Mulia itu, di hotel itu teman-teman. Nah terus kita ketemu lagi kan pas udah dia chatting ibu saya,
kita ketemu tuh di Dunkin Donat waktu itu di Taman Nagrek. Dan habis itu teman-teman, saya mati HP-nya, kan kita ketemu di Dunkin Donat kan, saya di Dunkin Donat HP saya mati, terus saya bingung kan, saya sambil duduk tuh jongkok, saya sambil ngecas teman-teman. Pas sambil ngecas terus saya kaget, tiba-tiba di belakang itu ada suami saya teman-teman, seperti itu teman-teman. Dan pas hari kedua kita ketemu itu di Dunkin Donat, habis itu saya jalan teman-teman. Dia ngajakin jalan atau makan seperti itu, tapi ternyata pas di Mall Taman Anggrek itu sepatu saya tiba-tiba mental teman-teman. Sepatu hak tinggi saya, waktu itu saya pakai hak tinggi karena kan saya kepikiran biar kelihatan keren, biar kelihatan wah gitu kan. Tapi bodohnya saya itu waktu itu, jadi berapa hari sebelum ketemu deh, waktu itu saya cuci sepatu high heel saya teman-teman, saya rendam teman-teman, saking saya pengen kelihatan kinclong ya teman-teman. Totalnya pas ketemu itu teman-teman, high heel saya itu mental teman-teman haknya. Jadi saya tuh malu banget teman-teman. Saya malu banget. Dan setelah itu untung di depan saya lempar sepatu itu, saya ada ada toko benerin sepatu teman-teman. Jadi di situ sepatu saya dilem sama toko itu teman-teman. Jadi saya malu banget teman-teman. Awalnya saya pengen terlihat perfect, totonya sepatu saya terbang teman-teman. Berasa kayak Cinderella ya nggak sih, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi ada lucunya, ada keselnya, ada bingungnya, ada apalagi kayak kita masih menyesuaikan diri seperti itu teman-teman. Jadi ya harus terbiasa teman-teman sama bule gitu kan, karena ya seru juga sih kalau menikah sama bule itu, ada kayak gimana ya, seperti itu teman-teman. Tapi pada waktu itu saya mikirnya, ya ampun, bener gak sih dia pacar gue gitu kan. Bener gak sih dia emang bener suka gitu kan, atau saya mikirnya dia cuma main-main doang kan, kayak gitu. Udah ngebayangin kalau misalnya nikah sama bule pasti nanti anaknya cakep kan, matanya biru, hidungnya mancung seperti itu. Ternyata pas lahir itu si ibu matanya hitam teman-teman. Nah tapi ya alhamdulillah juga ya, anak saya juga alhamdulillah lumayan keturunannya gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen ketemu jodohnya orang bule, kalian pengen menikah sama orang bule, jadi silakan aja, sah sah aja kalau misalnya kalian pengen mungkin lewat dating online atau lewat kenalan dari siapa seperti itu, atau dari ketemu langsung di tempat-tempat yang banyak bulenya seperti itu teman-teman. Jadi itu semua kembali lagi kepada kalian, dan kalian juga harus tahu kalau misalnya menikah sama beda negara itu susah dokumennya, dan udah gitu juga kita harus memilih teman-teman, entah di negara dia atau di negara kita, atau tinggal negara dia atau tinggal negara kita, seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus siap. Jadi kalian harus siap mental sama batin kalian seperti itu. Karena kan kalau misalnya tinggal sama keluarga mereka, jadi jauh dari keluarga kita kan gitu kan, seperti itu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih ya teman-teman sebelumnya sudah nonton video ini. Jadi jangan lupa nonton video saya juga, nanti biar saya bisa upload video-video saya lagi untuk kalian tonton. Terima kasih, bye bye.